Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai perubahan dari harga skuad tim nasional Indonesia. Baru-baru ini kita ketahui bersama bahwa akan ada dua pemain baru timnas Indonesia yang berasal dari kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Maka hal tersebut jelas akan mengubah harga skuad dari timnas Indonesia di masa mendatang, dan kira-kira setelah berubah berapa harga skuad timnas kita, dan kira-kira sebanding dengan timnas negara mana di kawasan Eropa, Afrika, Amerika, Oseania, maupun di kawasan Asia itu sendiri, teman-teman. Mari coba kita simak, teman-teman. Bahwa saat ini, teman-teman, harga skuad daripada tim nasional Indonesia di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, khususnya di laga melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia nanti, adalah 290,71 miliar rupiah dari total 26 pemain. Sedangkan harga pasar dari dua pemain timnas Indonesia, maksud saya dua pemain baru timnas Indonesia, yaitu Eliano Reisder adalah 11,30 miliar rupiah, dan juga Mads Hilgers 121,67 miliar rupiah, teman-teman. Jadi jika kita jumlahkan harga kedua pemain ini plus ditambah dengan harga skuad timnas Indonesia saat ini, maka harga skuad timnas Indonesia akan berada di angka 423,68 miliar rupiah di masa mendatang, teman-teman. Yang artinya kedatangan dua pemain baru Indonesia tersebut akan membuat harga skuad timnas Indonesia naik drastis, karena salah satu pemain tadi memiliki angka yang fantastis, yaitu di angka 121,67 miliar rupiah, teman-teman. Dan jika timnas kita memiliki angka 423,68 miliar rupiah, kira-kira negara Eropa mana yang harga skuadnya mirip dengan Indonesia? Mari coba kita bandingkan, teman-teman. Jika kita bandingkan dengan kawasan UEFA atau Eropa, ternyata harga skuad timnas Indonesia tadi mirip dengan harga skuad tim nasional Montenegro saat ini, teman-teman. Di mana harga skuad timnas Montenegro berada di angka 438,02 miliar rupiah, dan Montenegro sendiri saat ini menjadi negara Eropa dengan skuad termahal ke-41 di kawasan Eropa, teman-teman. Dan jika kita bandingkan dengan negara Asia itu sendiri, kehadiran dua pemain baru Indonesia nanti akan membuat harga skuad kita berada di angka 423,68 miliar rupiah. Jadi kenaikan angka ini akan menggeser posisi daripada Qatar di peringkat 8 negara dengan skuad termahal di kualifikasi ketiga zona Asia ini, teman-teman. Karena saat ini harga skuad daripada timnas Qatar itu berada di angka 308,96 miliar rupiah, dan jika dua pemain Indonesia nanti bergabung dan jika Indonesia memiliki harga sekitar 423,68 miliar ini, maka posisi Qatar akan digusur Indonesia dan Indonesia akan menjadi negara dengan skuad termahal ke-8 nantinya. Karena saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan skuad termahal ke-9 di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia ini, teman-teman. Dan jika kita bandingkan dengan rival Indonesia di grup C, ternyata Indonesia hanya menjadi negara dengan skuad termahal keempat di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 khususnya di grup C, teman-teman. Karena dengan angka 423 miliar tadi, harga skuad Indonesia tidak lebih mahal dari Arab Saudi yang saat ini berada atau memiliki harga skuad 509,72 miliar rupiah, dan menjadi negara dengan skuad termahal ke-7 di Asia saat ini, maupun Australia, teman-teman, di mana Australia saat ini memiliki harga skuad 744,37 miliar rupiah. Harga skuadnya masih lebih mahal jika dibandingkan Indonesia, dan Australia saat ini menjadi negara dengan skuad termahal keempat di kawasan Asia. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Jepang, negara yang sangat superior di kawasan Asia, maka harga skuad timnas Indonesia masih jauh jika dibandingkan dengan Jepang, karena Jepang sendiri memiliki harga skuad 4,7 miliar rupiah, teman-teman, atau lebih tepatnya 4.799,51 miliar rupiah, dan angka ini tentu sangat jauh jika dibandingkan dengan harga skuad timnas Indonesia sekalipun dua pemain baru Indonesia nanti sudah bergabung, teman-teman. Dan saat ini Jepang menjadi negara dengan skuad termahal di kawasan Asia, teman-teman. Jadi ternyata jika harga skuad timnas Indonesia saat ini ditambahkan dengan harga pasar dari Mads Hilgers yang memiliki harga pasar 121,67 miliar rupiah, dan juga Eliano yang memiliki harga pasar 11,30 miliar rupiah, ternyata hanya akan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan skuad termahal ke-8 di kawasan Asia, teman-teman. Dan jika kita bandingkan dengan negara-negara yang berada di kawasan Amerika Latin atau Amerika Selatan, maka harga skuad timnas Indonesia ternyata jauh di bawah timnas Peru yang menjadi negara dengan skuad termahal ke-9 di kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin atau
CONMEBOL teman-teman. Karena Peru sendiri saat ini memiliki harga skuad 713,95 miliar rupiah. Dan jika Indonesia gabung dengan CONMEBOL, maka Indonesia akan menjadi negara dengan skuad termurah di sana. Mengingat hanya Bolivia lah yang harga skuadnya masih di bawah Indonesia saat ini, karena Bolivia saat ini memiliki harga skuad senilai 300 miliaran teman-teman. Dan jika kita mengarah ke zona Amerika Utara, Karibia maupun Amerika Tengah, yaitu CONCACAF, maka harga skuad tim Indonesia nanti akan mirip dengan harga skuad daripada timnas Costa Rica yang menjadi negara dengan skuad termahal ke-7 di kawasan CONCACAF. Karena saat ini Costa Rica memiliki harga pasar 437,15 miliar rupiah harga skuadnya saat ini teman-teman. Dan jika kita coba bandingkan dengan Afrika, maka Indonesia nanti harga skuadnya akan mirip dengan negara bernama Guinea Bissau. Karena Guinea Bissau saat ini memiliki harga pasar sekitar 424,11 miliar rupiah dan menjadi negara dengan skuad termahal ke-19 di kawasan Afrika teman-teman. Apabila Indonesia gabung dengan Oceania, maka timnas kita akan menjadi negara dengan skuad termahal di sana. Karena untuk sekarang Selandia Baru yang menjadi negara dengan skuad termahal di kawasan Oceania hanya memiliki 386,74 miliar rupiah harga skuadnya teman-teman. Dan bisa kita lihat teman-teman bahwa kehadiran dua pemain keturunan Indonesia akan membuat harga skuad timnas Indonesia melonjak tinggi, jauh meninggalkan harga skuad dari negara-negara ASEAN. Akan tetapi ternyata masih kalah jika kita bandingkan dengan negara-negara top dunia, khususnya di Asia seperti tadi, kita masih harga skuadnya masih kalah dibandingkan Jepang, Australia, Arab Saudi maupun negara Asia lainnya seperti Iran juga kita masih kalah teman-teman. Jadi jika dua pemain naturalisasi nanti gabung dengan Indonesia, maka harga skuad kita tadi sudah saya sebutkan berada di angka 423,68 miliar rupiah, dan angka ini ternyata sudah cukup untuk menjadikan Indonesia menjadi negara dengan skuad termahal ke-8 di kawasan Asia. Akan tetapi masih kalah saing jika kita bandingkan dengan negara-negara dari Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Tengah maupun Amerika Selatan teman-teman. Sedangkan kita akan hanya unggul dari negara Oceania. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, bahwa Mads Hilgers ini saat ini bermain untuk FC Twente di Liga 1 Belanda, dan ia ternyata merupakan pemain jebolan dari Akademi FC Twente itu sendiri. Pengalaman dari Mads Hilgers sendiri telah sangat banyak di Liga 1 Belanda, karena ia telah tampil dalam 85 laga Liga 1 Belanda dengan torehan 2 gol dan juga 1 assist, dan menit bermain 6.273 menit, yang artinya pemain ini sering bermain full 90 menit teman-teman. Bagaimana dengan Eliano? Eliano tadi bermain untuk klub Liga 1 Belanda lainnya bernama PSV Zwolle teman-teman, di mana ia sendiri merupakan pemain jebolan Akademi PSV Zwolle sendiri yang pernah dipinjamkan ke Utrecht U21. Akan tetapi sekarang ia kembali lagi ke tim inti atau ke tim senior PSV Zwolle, dan ia telah bermain dalam 88 laga Liga 1 Belanda dengan koleksi 6 gol dan juga 5 assist dan menit bermain 5.271 menit. Yang artinya Eliano Render ini juga memiliki catatan menit bermain yang tinggi di Liga Belanda, bahkan ia menorehkan gol yang cukup banyak maupun assist yang cukup banyak sebagai seorang bek kanan teman-teman. Jadi kehadiran dua pemain baru Indonesia, yaitu Eliano dan juga Mads Hilgers, akan menambah daya dobrak timnas Indonesia, meningkatkan kualitas timnas Indonesia, dan juga meningkatkan harga skuad timnas Indonesia semakin elit di kawasan ASEAN, terlebih akan semakin dekat dengan harga skuad dari negara-negara top Asia teman-teman. Dan demikianlah informasi teman-teman yang bisa saya bagikan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen, share, supaya bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.